Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Ziarah Makam Wali. Pada hari ini saya berada di Kabupaten Cilacap, tepatnya di Desa Karangbenda, Kecamatan Adipala. Nah, kali ini kita akan berziarah ke makam Syekh Mahfud bin Abdurrahman Al-Hasani. Ya. Makamnya ada di puncak Gunung Salok. Jadi ini adalah gerbang Gunung Salok yang berada di Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap ini. Makamnya ada di puncak gunung. Baik, untuk mempersingkat waktu karena waktu sudah agak sore ini, kita langsung aja menuju lokasi. Mari. Posisi saat ini kita baru berada di kaki Gunung Salok. Baru kita lewati gapura atau gerbang masuk Gunung Salok ini. Ini sekarang kita mau menuju ke puncak Gunung Salok untuk ziarah ke makam Syekh Mahfud bin Abdurrahman Al-Hasani. Jadi Gunung Salok ini, untuk kita ketahui bersama, ini berada di pinggir pantai Cilacap. Tepatnya posisinya di Desa Karangbenda, berdekatan juga dengan Desa Gelempang Pasir, Kabupatennya Cilacap, kecamatannya Kecamatan Adipala. Jadi posisi Gunung Salok ini berdekatan dengan Gunung Serandil. Namun gunung ini, atau lebih tepatnya sebenarnya bisa disebut sebagai perbukitan, ini terpisah dengan barisan perbukitan yang lain karena ini berada di pantai. Nah, Gunung Salok ini juga menjadi tempat atau objek wisata. Itu karena di sana terdapat beberapa gua dan juga ada namanya Jambe Pitu, ada namanya Jambe 5, dan di kanan kiri kita ini hutan jati, hutan pinus, serta tanaman-tanaman keras yang lain. Nah, kita masih nanjak terus ini menuju ke puncak Gunung Salok. Ini kurang lebih sekitar 2 kilo kan ya, 2 kilo, memakan perjalanan waktu kurang lebihnya sekitar antara 5 sampai 10 menit. Nah, beberapa puluh tahun yang lalu saya pernah ke sini. Jalannya masih bagus. Ini kelihatannya jalannya sudah cukup rusak, jadi perlu perbaikan dan perhatian dari pemerintah setempat. Saya tidak tahu apakah ini masuk wilayah Pemda ataukah Departemen Kehutanan, tapi yang jelas sesungguhnya tempat ini tempat yang sangat menarik. Bukan cuman memiliki objek atau pemandangan yang indah, tetapi juga dengan adanya makam Syekh Mahfud ini sebenarnya menjadi objek religi yang patut kita banggakan di kota Cilacap ini. Nah, kita masih terus naik gunung sampai ke puncak untuk sampai pada makam Syekh Mahfud bin Abdurrahman Al-Hasani. Cukup lelah tapi mengasihkan karena pemandangan kanan kiri kita ini jarang dijumpai di tempat-tempat yang lain. Jadi teman-teman kalau misalkan suatu ketika mau berkunjung ke sini, ini bisa kita referensikan ya, memiliki banyak pesona alam ya, karena
pada sisi-sisi tertentu atau tempat-tempat tertentu ini kita juga bisa melihat pemandangan laut dari atas bukit atau dari atas Gunung Salok ini. Pemandangan laut. Nah, di balik gunung ini juga bisa kita lihat berbagai objek-objek wisata laut seperti ada Pantai Sodong. Ya, kemudian juga agak jauh sedikit ada Pantai Widara Payung. Ya, di samping juga pantai yang dekat Gunung Serandil ini. Nah, banyak sebenarnya wisata yang bisa digali di sekitar Gunung Salok ini. Saya terus terang saja belum lama saya mendengar pemakaman Waliullah Syekh Mahfud bin Abdurrahman Al-Hasani yang berada di pucuk Gunung Salok ini. Baru ya mungkin belum ada 1 tahun lah. Karena itu saya mencoba untuk pada saat ini punya kesempatan untuk berziarah dan kalau melihat di media sosial beberapa kesempatan juga saya sudah membaca biografi almarhum, biografi Syekh Mahfud bin Abdurrahman Al-Hasani sebenarnya. Namun jujur belum secara lengkap dan setidaknya ini saya menapaktilasi Gunung Salok ini karena saya berkunjung ke Gunung Salok ini terus terang sudah sekian puluh tahun yang lalu dan ini sudah banyak berubah, terutama ini masalah keindahan. Karena dulu waktu saya terakhir ke sini jalannya masih bagus ya, tapi ini kelihatannya perlu ada perbaikan. Namun sesungguhnya secara pesona alamnya ini sangat indah ya, tidak rusak. Artinya dulu sempat waktu zaman reformasi ini gunung gundul ya, karena ditebangi sama penerbang-penerbang liar yang tidak bertanggung jawab. Namun sekarang sudah tumbuh kembali, sudah direhabilitasi dan alhamdulillah sudah bagus kembali. Nah, kelihatannya kita sudah hampir sampai di puncak Gunung Salok dan bisa jadi kita hampir sampai juga di lokasi yang kita tuju, yaitu makam Syekh Abdurrahman Al-Hasani. Mudah-mudahan harapan kita berziarah bisa terwujud ya. Nah, kita sudah sampai di lokasi makam Syekh Mahfud bin Abdurrahman Al-Hasani. Ini persis berada di puncak Gunung Salok, ya. Puncak Gunung Salok yang berada di desa, kalau tidak salah ini desa Karangbenda, kecamatannya Adipala, Kabupaten Cilacap. Mari kita ke lokasi makam sambil kita melihat-lihat sekitar sini ya. Ini adalah hutan yang memang dilindungi oleh perhutani dan lokasinya sangat sejuk karena ini di puncak gunung, sangat sejuk, udaranya juga segar. Kalau untuk beribadah, zikir, karena ini untuk makamnya ini juga bisa kita berfungsi untuk sholat juga ya, sehingga sangat khusyuk, menambah suasana khusyuan kita. Dan memang bangunan ini juga belum terlalu lama ya dibangun dan cukup megah dan suasananya sangat indah, sangat sejuk ya. Di kanan kiri kita banyak pohon-pohon yang memang pohon yang dilindungi oleh perhutani.
Nah, eh, kita sudah sampai di makam. Mari kita berdoa di sana. Syekh Mahfud bin Abdurrahman Al-Hasani ini juga dikenal sebagai atau sebutan Kiai Somalangu karena beliau berasal dari sana. Somalangu itu di daerah Kebumen, ya, tepatnya di desa Sumberadi. Beliau ini memiliki garis nasab dengan pendiri Pondok Pesantren Al-Kafi Somalangu, yakni Sayyid As-Syekh Abdul Kafi Al-Hasani, yang merupakan seorang habaib berasal dari Hadramaut, Yaman, yang hijrah ke Indonesia dan mendirikan pesantren Al-Kafi di desa Sumberadi, Somalangu, Kebumen. Ini merupakan pondok pesantren yang tertua di Indonesia. Bahkan banyak yang menyebut bahwa Pondok Al-Kafi merupakan pondok pesantren yang tertua di Asia Tenggara. Ya, jadi Syekh Mahfud ini merupakan keturunan dari Sayyid Syekh Abdul Kafi Al-Hasani, yang mana Sayyid Syekh Abdul Kafi Al-Hasani ini merupakan kalau dilihat dari garis nasabnya keturunan ke-10 dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, atau keturunan ke-23 dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masih Ahlul Bait Syekh Mahfud ini, masih keturunan Rasulullah. Dan di Cilacap sini banyak muhibin, termasuk saya sendiri, dan dikenal sebagai waliullah. Karena itu makamnya sangat disakralkan oleh para santri dan banyak diziarahi, bukan hanya di daerah Cilacap, Kebumen dan sekitarnya, tetapi juga bisa dibilang dari daerah-daerah luar, bahkan Pulau Jawa, di luar Pulau Jawa maksud saya. Ini juga banyak peziarah-peziarah yang datang dari sana. Kalau hari-hari biasa memang tampak sepi seperti hari ini. Memang sengaja saya memilih hari-hari kerja supaya saya agak leluasa untuk menyambangi makam ini. Namun kalau hari Jumat, terutama malam Jumat ya, malam Jumat Kliwon khususnya, ini para peziarah sangat penuh sesak di sini. Di samping itu juga setahun sekali diadakan haul beliau di tempat sini juga. Biasanya dipimpin oleh Gus Imdad atau Kiai Haji Gus Imdad. Ini merupakan pengasuh Pondok Pesantren Al-Ihya Ulumuddin beserta para santri-santrinya. Ini secara rutin berziarah di sini, dan tentu merupakan satu aset kalau dilihat dari perspektif wisata. Jadi makam Syekh Mahfud ini merupakan potensi wisata religi juga untuk Kabupaten Cilacap. Maka dari itu patut dikembangkan dalam pengertian tersebut supaya lebih menambah potensi wisata di Kabupaten Cilacap ini, khususnya di Gunung Selok yang berada di Kecamatan Ladipala. Nah, saya sudah berdoa, sudah tawasul di makam ini, dan tentu demikianlah ziarah kita di makam Syekh Mahfud bin Abdurrahman Al-Hasani, yang beliau merupakan pejuang Islam dan merupakan dikenal oleh masyarakat sini adalah sebagai waliullah, dan cukup banyak diziarahi terutama pada malam Jumat Kliwon.
Dan ini sengaja saya mengambil waktu yang sepi, satu di siang hari, yang kedua di hari-hari kerja, sehingga suasana agak lengang. Itu saja ziarah makam wali kita. Sampai ketemu di episode ziarah wali berikut. Dan jangan lupa tekan subscribe serta tombol lonceng. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng. Terima kasih.